Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah kita telah membuat pilihan terbaik di siang hari yang berbahagia ini, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada ini di saat-saat yang seperti ini, dan alhamdulillah kita sudah melakukannya. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik pula di hari-hari selanjutnya. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, Halimah yang juga digelar nanti dengan As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah menyusukan bayi bernama Muhammad atau Ahmad selama 2 tahun, dan lazimnya setelah susuan selama 2 tahun itu sang bayi dikembalikan kepada ibu dan orang tuanya. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh Halimah waktu itu. Karena merasa begitu berbahagianya Halimah selama menyusukan bayi bernama Muhammad, dan karena keberkahan dirasakan oleh sekeluarga Halimah, bahkan ke perkampungan Bani Sa'ad secara umum, maka Halimah melakukan pendekatan kepada ibunda Muhammad agar diperkenankan Muhammad tinggal bersama mereka di tengah keluarga mereka untuk hari-hari selanjutnya. Masa susuan memang telah selesai, tetapi mereka begitu senang jika Muhammad diperkenankan tinggal dan menetap bersama mereka. Karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan itulah, dan dengan alasan bahwa di perkampungan Bani Sa'ad udara dan cuacanya lebih menenteramkan, lebih menjamin kesehatan mereka, kesehatan anak bayi ini, maka Aminah pun kemudian mengizinkannya dengan ketentuan bahwa dalam waktu yang secara teratur Aminah mendatangi menemui bayinya, atau sebaliknya jika Aminah tak sempat datang, maka Halimah mesti membawanya ke rumah Aminah. 2 tahun ini dijalankan oleh mereka bersama. Pada usia ke-4 tahun Muhammad terjadilah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pembelahan dada Muhammad. Dilaporkan oleh anak kecil yang ikut bermain-main bersama Muhammad waktu itu. Mereka mengatakan bahwa ada sosok asing, ada manusia yang tak mereka kenal, tiba-tiba merangkul Muhammad kecil, memeluknya dan membawa ke tempat yang sepi. Mereka mengintip, ternyata di tempat sepi itu sosok tersebut membelah dada Muhammad kecil, dan nanti dada itu dikeluarkan beberapa organ penting dan dibersihkan, kemudian ditutup kembali. Laporan ini didengar oleh Halimah. Saat itu pula Halimah menjadi sangat cemas dan ketakutan. Untunglah waktu itu Muhammad kecil masih hidup dan masih bertahan, tetapi Halimah tak berani mengambil resiko di hari-hari selanjutnya. Halimah pada hari itu pula mengantarkan anak kecil bernama Muhammad itu kepada keluarganya Aminah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ini nanti diriwayatkan di dalam sejumlah hadis sahih berdasarkan kisah dari beliau sendiri yang menuturkan kepada sejumlah sahabat. Utsman bin Affan bahkan mengaku melihat
bekas sayatan di dada Rasulullah SAW. Artinya ini memang peristiwa fisikal, peristiwa yang betul-betul nyata secara fisik, bisa disaksikan oleh banyak orang dan juga bisa diketahui dalam waktu yang cukup lama. Tetapi manfaat dan tujuannya itu seperti diuraikan sendiri oleh Rasulullah untuk pembersihan hati beliau. Usia Nabi Muhammad waktu itu 4 tahun, tinggal bersama Aminah, diasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Aminah karena merasa rindu ke kampung negerinya, ke kampung asalnya Madinah, sekaligus untuk memperkenalkan makam ayahnya kepada Muhammad kecil di Madinah, maka Aminah berinisiatif mengusulkan agar keluarga ini, Muhammad beserta Aminah dan juga didampingi oleh kakeknya serta seorang budak yang diwariskan oleh ayahnya bernama Ummul Aiman, bersama-sama berkunjung ke Madinah, berkunjung ke tengah keluarga besar Aminah, sekaligus berziarah di makam ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib. Di Madinah, Aminah diserang suatu penyakit, tetapi mereka tetap bersikeras untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang sampai di sebuah tempat yang jaraknya lebih kurang 200 km dari kota Madinah. Tempat itu bernama Abwa. Aminah menghembuskan nafas yang terakhir. Usia Nabi Muhammad waktu itu adalah 6 tahun berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat. Perjalanan pulang ke Mekah tak bisa ditunda. Di Mekah, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Muhammad. Karena Abdullah dulu sangat dicintai oleh Abdul Muttalib, maka kecintaan ini juga diturunkan kepada sang cucu bernama Muhammad. Ada beberapa isyarat dan bukti yang menunjukkan kecintaan Abdul Muttalib kepada Muhammad sangatlah besar. Satu di antaranya ada sebuah Saqifah, balai pertemuan di salah satu sisi Ka'bah, yang di sana tempat duduk para tokoh besar Quraisy. Anak-anak tak boleh mendekat ke situ. Suatu kali Muhammad kecil bermain-main dan duduk persis di tempat duduknya Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib semuanya, ada beberapa orang waktu itu, semuanya cepat-cepat berlari ke sana, merebut, merengkuh, merangkul Muhammad kecil untuk segera dipindahkan ke tempat lain, karena ini dapat berdampak besar, karena tempat seorang tokoh besar diduduki oleh anak kecil. Lagi kita nyong tayak du atau kursi wali nanggro jino, so berani? Gitulah kira-kira gambarannya. Tetapi Abdul Muttalib tahu saat Muhammad dipindahkan dari tempat duduk itu, lalu mengatakan kepada anak-anak, kepada putra-putranya yang lain, biarkan dia duduk di situ sampai ia bersedia pindah dari tempat tersebut. Bapak Ibu berbahagia, ini satu di antara bagian atau bukti bahwa kecintaan Abdul Muttalib kepada Muhammad sangat besar. Dan sekali lagi di tempat ini tak pernah seorang pun di antara putra-putra Abdul Muttalib yang berani duduk, dan bahkan juga tidak ada orang lain yang berani duduk di Saqifah atau di tempat tersebut. 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib dengan penuh perhatian, cinta dan kasih sayang. Abdul Muttalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihan hidup selanjutnya bagi Muhammad kecil adalah menetap di rumah Abu Talib. Dalam asuhan Abu Talib ini, perhatian terhadapnya juga selalu memadai, tak pernah kurang.
makan dan minum disediakan, perhatian, cinta dan kasih sayang juga diberikan seperti diterima oleh putra-putra Abu Talib lainnya. Dan Muhammad memang memiliki teman sepermainan di mana-mana. Tetapi dalam keadaan itu Muhammad juga mengunjungi kampung atau perkampungan yang dulu pernah ia tinggali ketika bersama Halimah, perkampungan Bani Sa'ad. Di sana Muhammad mengembalakan kambing masyarakat setempat. Orang-orang pun sejak lama sudah mengenal Muhammad, bahkan sejak bayi Muhammad sudah dikenal oleh mereka. Secara serta-merta menyerahkan kambing-kambing mereka kepada Muhammad untuk digembalakan. Abu Talib bahkan mengajarkan dagang kepada Muhammad kecil. Muhammad dilibatkan dalam perdagangan yang dijalani oleh Abu Talib waktu itu. Abu Talib berangkat ke Syam atau Syria membawa sejumlah barang dagangan beserta sejumlah teman dan sahabatnya untuk misi perdagangan. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah kota kecil sebelum sampai ke Syria atau Syam. Kota tersebut bernama Busra. Mereka beristirahat di sana sambil menawarkan dagangan tertentu yang dibeli oleh masyarakat di kota kecil Busra itu. Rupanya ada seorang pendeta bernama Buhaira melihat ada keganjilan, ada keistimewaan tertentu pada Nabi Muhammad. Lalu Buhaira ini mendekati Abu Talib dan menasihati serta menyarankan agar Muhammad ini, anak muda ini, tidak dibawa ke Syam. Masyarakat Syam telah membaca dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka telah mempelajari dan menyimak narasi guru-guru mereka bahwa di akhir zaman akan muncul seorang nabi dan rasul dengan tanda-tanda tertentu, dan tanda-tanda tersebut ada pada anak muda ini. Tolong Anda bawa pulang, Anda jaga dia baik-baik agar dia selamat dari berbagai kemungkinan penganiayaan, bahkan pembunuhan, kata sang pendeta ini. Abu Talib pun dengan demikian bungkus kembali barang, balik kembali ke Mekah dengan suatu pertimbangan untuk melindungi dan agar Muhammad muda terhindar dari berbagai kemungkinan buruk. Ini bukti lain kecintaan dan kepedulian Abu Talib terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira narasi dari Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.